setelah kita membahas hasil kali titik dan hasil kali silang pada dua buah vektor, kita akan melihat kembali persamaan garis dan persamaan bidang, namun kita akan tuliskan dalam sudut pandang yang berbeda. Jadi kita akan membahas persamaan baru. Ini kita lihat sudut pandang yang berbeda dari persamaan garis, kita sebut sebagai persamaan koordinat garis. Lalu kita juga akan melihat persamaan bidang, namun dengan bantuan hasil kali titik yang kita akan sebut sebagai persamaan normal. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu persamaan garis. Jadi kita ingat-ingat lagi persamaan parameter garis yang melewati titik dengan vektor posisi A sebagai berikut dan vektor arah V. Di sini kita bisa tuliskan sebagai A1 tambah T kali V1, A2 tambah T kali V2, A3 tambah T kali V3. Ini saya sudah jabarkan bentuknya. Dan kita bisa juga menuliskannya dalam bentuk per komponen ya. Jadi komponen X, ini adalah komponen pertama, komponen Y adalah komponen kedua, dan komponen Z, ini adalah komponen ketiga. Dengan catatan R-nya ini kita tuliskan sebagai X, Y, Z. Nah, di sini kita bisa mengeliminasi T-nya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa T ini bisa kita pindah ruaskan. X dikurangi A1 dibagi V1. Di sini kita bisa punya T-nya ini adalah Y kurang di sini A2 dibagi V2. Dan untuk komponen ketiga kita punya T-nya ini akan sama dengan Z dikurangi A3 dibagi seluruhnya dengan V3. Maka dari itu kita bisa menyamadengankan ketiga buah T ini karena hasilnya pasti sama, begitu T-nya. Dan ini yang akan saya lakukan. Di sini tadi langkah tersebut, ini kita perlu beri catatan bahwa V1, V2, V3-nya ini tidak 0, ya, semuanya tidak 0. Karena kita harus melakukan pembagian di sini, ya. Dan akhirnya kita bisa sama dengankan, dan kita akan punya bentuknya, ini adalah persamaan koordinat, atau kita punya nama lain yaitu persamaan simetrik dari garis. Yang jadi masalah, apakah asumsinya penting? Bagaimana jika asumsinya dihilangkan? Misalkan V3-nya 0, gitu, misalkan, atau salah satu yang lainnya 0. Kita lihat contohnya. Di sini saya punya persamaan parameter dari suatu garis. Ini adalah sebagai berikut dengan catatan T-nya bilangan real ya, parameter. Dan di sini kita punya salah satu komponen di vektor arahnya ini bernilai 0. Nah, jadi di sini kita perlu berhati-hati. Kita coba jabarkan dulu per komponen, ya. X-nya itu min 1 tambah 2T, Y-nya itu 3T, dan Z-nya itu 1. Ditambah 0T sebenarnya, tapi 1 saja. Jadi, apa yang bisa kita peroleh di sini? Untuk X, kita bisa tuliskan dia dalam T sama dengan, yaitu X tambah 1 seluruhnya dibagi 2. Dan untuk Y ini mudah, itu T sama dengan Y per 3. Namun Z kita tetap biarkan 1 saja. Jadi kita tidak punya variabel T di sini, tidak masalah. Jadi kita tuliskan nanti Z-nya sama dengan 1. Jadi persamaan koordinatnya akan kita tuliskan sebagai berikut. Jadi kita gunakan koma untuk pemisahnya. Gitu ya. Jadi langkah ini bisa Anda terapkan juga secara analog untuk komponen-komponen lain yang misalkan 0 di komponen vektor arahnya ya. Nah, di sini untuk persamaan bidang ya yang akan kita bicarakan selanjutnya. Di sini kita lihat dulu persamaan parameternya. Ya, ini persamaan parameter yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita perlu ketahui bidang, dia melewati satu buah titik, sebutlah vektor posisinya itu adalah vektor A, dan kita butuh dua buah vektor arah ya, U dan V. Jadi kita punya dua buah parameter ya, S dan T, sebutlah seperti itu. Nah, saya akan definisikan suatu vektor, namanya adalah vektor normal bidang. Itu adalah U cross V. Nah, ini hasil kali silang antara dua buah vektor arahnya. Ingat bahwa dari sifat hasil kali silang, vektor hasil kali silang itu akan tegak lurus dengan vektor-vektor pengalinya. Jadi saya punya n.u itu 0 dan n.v itu 0. Ya. Ingat bahwa dua vektor disebut tegak lurus
jika dan hanya jika hasil kali titiknya 0. Nah, akibatnya apa? Saya ingin melihat hasil kali titik antara N dengan R kurang A. Ya. R kurang A, kita bisa lihat dari persamaan parameter. R kurang A itu adalah S kali U ditambah T kali V. Nah, di sini dengan sifat distributif kita punya N dot S kali U, ini S-nya skalar ya, ditambah N dot T kali V. N dot U kita sudah tahu 0, S kali 0 adalah 0, N dot V kita sudah tahu 0 juga, dan T kali 0 adalah 0. Maka dari itu dia 0. Ya. Artinya apa? Kesimpulannya adalah vektor normal ini dia akan tegak lurus atau ortogonal dengan vektor R kurang A. Yang lebih jauhnya lagi, persamaan ini pasti selalu dipenuhi dari suatu bidang. Kita sebut dia sebagai persamaan normal bidang karena dia melibatkan vektor normal. Dan sebenarnya ini hanya salah satu contoh saja ya, U cross V ini ya. Ini salah satu contoh vektor normal. Sebenarnya vektor normal itu bisa dituliskan dengan kelipatan dari U cross V karena masih menghasilkan dua buah sifat yang penting ini ya. N dot U-nya 0 dan N dot V-nya 0. Itu yang penting. Dan pemilihan konstantanya ini kita bisa pilih agar kita bisa peroleh persamaan bidang yang cukup sederhana ya. Untuk contohnya, jadi di sini misalkan saya punya bidang dengan vektor normalnya diberikan dan melewati titik dengan vektor posisinya ini. Artinya saya cukup menghitung vektor normal dot dengan R kurang A. R di sini isinya adalah X, Y, Z ya. Dan ini adalah titik pada bidangnya. Maka dari itu kita bisa dotkan dan kita bisa jabarkan, lalu kita bisa peroleh hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini sebagai catatan bahwa kita bisa mengidentifikasi atau kita bisa langsung tahu vektor normal dari suatu bidang dengan cara melihat koefisien-koefisien dari X, Y, dan Z-nya. Jadi untuk bentuk umum persamaan bidang ini, vektor normalnya itu adalah koefisien-koefisiennya A, B, dan C. Dan Anda bisa melakukan kebalikannya juga ya. Jadi jika diberikan vektor normal, maka Anda sudah tahu koefisien untuk X, Y, dan Z-nya. Jadi Anda tinggal mencari D-nya di sini. Ya, itu juga bisa dijadikan satu buah cara untuk menentukan persamaan normal bidang. Dan ada juga kita lihat contoh selanjutnya di sini adalah di sini diberikan persamaan parameter bidang, kita ingin mengubah persamaan ini menjadi persamaan normal. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa vektor A-nya adalah bagian ini adalah vektor satu buah titik di dalam bidangnya, dan dua buah vektor ini adalah vektor arahnya. Jadi kita perlu menghitung hasil kali silang antara dua buah vektor ini. Dan ini penjabarannya tidak saya tampilkan, Anda bisa verifikasi sendiri bahwa vektor normalnya itu adalah suatu konstanta dikalikan dengan hasil kali silangnya. Dan ini perhitungan determinannya saya tidak jabarkan, Anda bisa verifikasi sendiri dan harusnya diperoleh 113 dikalikan dengan suatu konstanta. Di sini saya ingin memilih konstantanya satu saja karena ini sudah dalam bentuk yang cukup sederhana. Maka saya punya suatu vektor normal yang akan saya gunakan adalah 113 di sini. Jadi kita cukup hitung persamaan normal dari bidang tersebut. Vektor normal dot R min A ya. Dan kita bisa peroleh hasilnya adalah sebagai berikut ya. X tambah Y tambah 3Z sama dengan min 1.